Pilkades serentak tanggal 17 November 2021. DPRD Balangan gelar rapat paripurna persetujuan bersama 3 buah raperda. Hasilkan data yang akurat, TP PKK Kabupaten Balangan lakukan pembinaan administrasi. ...43 atlet Kabupaten Balangan ikuti Popda di Banjarmasin dan Banjarbaru. Pemkab Banjar siap kembangkan budidaya porang bersama Pemkab Balangan. Diskominfo Kabupaten Balangan gelar perpisahan untuk ASN yang mutasi ke pemerintah Provinsi Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut batarbangan selengkapnya. Gelaran Pilkades di Kabupaten Balangan direncanakan akan berlangsung pada 17 November 2021 ini. Wakil Bupati Balangan mengumumkan secara langsung pada saat rapat koordinasi persiapan Pilkades serentak tahun 2021 Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan di Aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Selasa 6 Juli 2021. Gelaran Pilkades di Kabupaten Balangan direncanakan akan berlangsung pada 17 November 2021 ini. Wakil Bupati Balangan Supiani mengumumkan secara langsung pada saat rapat koordinasi persiapan Pilkades serentak tahun 2021 Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di Aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Selasa 6 Juli 2021. Ucap Supiani, mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi, semestinya pelaksanaan Pilkades dilakukan pada tahun 2019 kemudian ditunda ke tahun 2020. Namun karena adanya pandemi COVID-19 sehingga penundaan pun kembali dilakukan hingga ke tahun 2021. Untuk pelaksanaan Pilkades 2021. Sebenarnya ini ada merupakan lanjutan daripada kegiatan Pilkades 2017-2019 dan ini yang terakhir karena selama periode 6 tahunan ini dilaksanakan 3 kali Pak, 3 kali Pilkades kan. Lebih lanjut, Supiani berharap peranan para camat pada penyelenggaraan Pilkades. Camat diminta aktif agar Pilkades berlangsung secara lancar. Selain itu, camat juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan kades dan tokoh adat yang ada di desa untuk pelaksanaan Pilkades nantinya. Selain itu, para camat juga diarahkan untuk mengundang kepala desa dan menyampaikan rencana kegiatan Pilkades. Berdasarkan jadwal yang sudah dibuat, Supiani berharap pelaksanaan Pilkades tidak akan molor, terutama pada penyelenggaraannya yang berlangsung tanggal 17 November nanti, kemudian menyusul pelantikan pada 29 Desember 2021. Diketahui pula, ada 19 desa yang terbagi pada 6 kecamatan yang akan melangsungkan Pilkades, diantaranya pada Kecamatan Halong, Paringin, Paringin Selatan, Awayan, dan Lampihong. Sedangkan jumlah TPS direncanakan mencapai 37 TPS, di mana pemilih pada satu TPS tidak boleh lebih dari 500 orang. Sehingga pada beberapa desa ada yang dibuka lebih dari 1 TPS. Tak kalah penting, ucap Supiani, ialah penerapan protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkades nantinya. Selain itu, camat juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan atau Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaan rakor juga diikuti oleh jajaran Forkopimda, diantaranya Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid, dan Dim 1001 Amuntai Balangan Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi, dan Kajari Balangan Lakana. Selain itu ada pula para camat se-Kabupaten Balangan dan beberapa perwakilan dari SKPD terkait.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Balangan Urainur Iskandar juga menyampaikan pemaparan terkait persiapan pelaksanaan Pilkades, terutama untuk pembentukan panitia. Ditunda pun itu karena alasan pandemi kan. Nah, itu sudah kita lakukan persiapan dan terutama penyesuaian anggaran dalam rangka untuk memenuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Itu sudah kita lakukan, alhamdulillah. Jadi sudah disetujui Pak Bupati penambahan anggaran. Kan dari 19 TPS, 19 desa menjadi 37 desa. 37 TPS. Nah, otomatis itu bertambah semua tuh. Baik logistiknya, panitianya, tenaga pengamanan kan. Dan termasuk juga persiapan untuk protokol kesehatan. Semuanya bertambah. Jadi udah dipersiapkan semuanya. Dan yang paling penting, ucap Urainur Iskandar, setiap tahapan Pilkades ini dipantau Kementerian Dalam Negeri, ada form yang ditandatangani dan diisi bupati, panitia kabupaten, panitia kecamatan, dan panitia desa yang semuanya akan dievaluasi 2 minggu sebelum pelaksanaan Pilkades, di mana nantinya akan ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri apakah Kabupaten Balangan layak atau tidak melaksanakan Pilkades. Nadia dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna persetujuan bersama 3 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan pada program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan Selasa 6 Juli 2021. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna persetujuan bersama 3 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan pada program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa 6 Juli 2021. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Balangan Supiani, Wakil Ketua DPRD, Kepala SKPD terkait dan anggota DPRD Balangan. Ketua DPRD Balangan membuka rapat dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak Dewan dan pemerintah daerah tentang program-program pemerintah daerah mengenai 3 buah rancangan peraturan daerah, yaitu melanjutkan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Raperda tentang pajak daerah dan Raperda tentang retribusi penyedotan tinja atau KAKUS. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Balangan, Supiani menerangkan Pemkab Balangan akan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk menjalankan retribusi penyedotan tinja. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarananya supaya di masyarakat itu tidak ada keluhan-keluhan yang kalaunya sudah dipungut bayaran atau segalanya tidak ada untuk keluhan balik. Supiani menyatakan bahwa keberadaan Raperda retribusi tinja atau KAKUS sudah cukup tepat. Diharapkan setelah dilakukan pelaksanaan dan diawasi, tidak ada lagi evaluasi dalam aturan tersebut. Sementara itu, panitia khusus Raperda retribusi tinja atau KAKUS, anggota DPRD Kabupaten Balangan Muhammad Rizkan menerangkan, retribusi ini dianggap menjadi salah satu sumber PAD yang berpotensi. Muhammad Rizkan menambahkan, sarana dan prasarana nantinya akan disediakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelayanan, di mana nantinya Dinas PUPR Kabupaten Balangan berperan sebagai leading sektor mempersiapkan layanan penyedotan tinja atau KAKUS. Pendapatan asli daerah, retribusi kan, yang memang diatur khusus oleh daerah di luar pajak, dan ini potensinya lumayan. Dan terkait sarana prasarana yang akan disediakan pemerintah, insya Allah sejak APBD perubahan terkait kualitas layanan, fasilitas umumnya akan maksimal mungkin dipenuhi pemerintah, sehingga layanan dan tarif yang dibebankan ke masyarakat tidak memberatkan. Bella Kerarendra dan juru kamera Masitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK
PKK Kabupaten Balangan berikan pembinaan administrasi untuk PKK Kecamatan se-Kabupaten Balangan, Selasa 6 Juli 2021. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan berikan pembinaan administrasi untuk PKK Kecamatan se-Kabupaten Balangan, Selasa 6 Juli 2021. Pembinaan administrasi PKK di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan ini merupakan kecamatan pertama yang dilakukan pembinaan setelah nantinya akan berlanjut di 6 kecamatan lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi menyampaikan tujuan dilaksanakannya pembinaan ini untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pengisian buku administrasi setiap program PKK dengan harapan tertib administrasi itu bisa menghasilkan data-data yang akurat. Lanjut, Sri Huryati menambahkan pembinaan administrasi PKK ini saling keterkaitan antar program Pokja 1 hingga 4, mengingat PKK sebagai mitra pemerintah memiliki tugas sebagai fasilitator, pelaksana, dan pengendali program-program pemerintah. Sehingga Sri Huryati menegaskan agar kegiatan dari tim penggerak PKK ini tidak dianggap hanya sebagai perkumpulan dari organisasi saja, tetapi kegiatan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menunjang kinerja program pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Ulun berharap semoga TPPKK di Kabupaten Balangan dari TPPKK Kabupaten turun ke kecamatan, turun ke kelurahan dan desa, semuanya sinkron, semuanya bersama-sama, semuanya bekerja sama, semuanya saling mensupport, saling mendukung supaya kegiatan kita ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai kegiatan TPPKK kita ini dianggap seperti main-main saja, seperti cuma perkumpulan perempuan yang tidak berguna. Ulun ingin semua kegiatan-kegiatan ini bisa berdampak positif kepada masyarakat Kabupaten Balangan, bisa dirasakan oleh mereka, dan bisa juga menunjang programnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan program pemerintahan di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan lepas kontingen Popda Kabupaten Balangan untuk ikuti Popda Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Banjarmasin dan Banjarbaru. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Dispora Kabupaten Balangan, Rabu 7 Juli 2021. Bupati Balangan, Abdul Hadi lepas kontingen Popda Kabupaten Balangan untuk ikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Banjarmasin dan di Banjarbaru. Bertempat di halaman kantor Dispora Kabupaten Balangan, Rabu 7 Juli 2021. Dalam sambutannya, Abdul Hadi berharap kontingen yang dilepas untuk mewakili Kabupaten Balangan mendapatkan prestasi terbaik yang dapat mengharumkan nama Balangan dan juga tetap menjaga nama baik Balangan dengan bersikap dan berkepribadian yang baik. Mudah-mudahan kontingen Kabupaten Balangan bisa mendapatkan prestasi terbaik yang bisa mengharumkan nama Balangan, tetap menjunjung sportivitas, jujur dan mentaati aturan main, serta mudah-mudahan di tengah pandemi COVID ini seluruh atlet Balangan sehat, selamat, dan tidak terpapar oleh COVID-19. Selain itu, Abdul Hadi berharap pada gelaran Popda yang dilaksanakan saat pandemi ini, para atlet tetap sehat, selamat, dan terhindar dari paparan COVID-19. Ketua Kontingen Kabupaten Balangan, Bambang Mulyadi, dalam laporannya menyampaikan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popdas Kalimantan Selatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Juli 2021. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bidang kepemudaan dan olahraga di antaranya mengadakan seleksi seluruh pelajar di Kabupaten Balangan pada bulan Februari dan Maret. Kemudian melaksanakan pembinaan pada atlet yang dinyatakan lulus bulan April, Mei, dan Juni. Tahapan ketiga mengikuti kejuaraan. Adapun kontingen yang dilepas berjumlah 69 orang, terdiri dari 43 atlet, 16 pendamping, dan 10 pelatih. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah, Abdul Hadi menyampaikan Pemkab Balangan akan memberikan bonus untuk prestasi yang diraih, reward yang diberikan pemerintah daerah untuk mendapatkan medali emas 10 juta rupiah, kemudian perak 5 juta rupiah, dan perunggu 2,5 juta rupiah. Untuk pelatih setengah dari apa yang didapatkan atlet. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pertanian Kabupaten Balangan terima kunjungan kerja dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bertempat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rabu 7 Juli 2021. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan terima kunjungan kerja dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bertempat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rabu 7 Juli 2021. Kegiatan ini dimaksudkan selain untuk menjalin silaturahmi, tetapi juga untuk saling bertukar informasi mengenai budidaya serta pengolahan hasil tanaman porang. Ditemui usai kunjungan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Gusti Made Suryawati mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Kabupaten Balangan dan ilmu yang telah disampaikan terkait pengelolaan porang. Alhamdulillah kita pada hari ini sampai di Kabupaten Balangan. Kita banyaklah dapat pelajaran ilmu-ilmu terkait porang. Porang yang mana Kabupaten Balangan sudah ekspor ke Jepang. Kedepannya mungkin kita bisa bekerja sama MOU untuk sama-sama ekspor ke negara lain. Gusti Made Suryawati pun berharap ke depan pemerintah Kabupaten Banjar dapat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Balangan untuk melakukan ekspor porang ke negara-negara lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi bersama jajaran juga sangat menyambut baik atas kunjungan yang diterimanya ini. Rahmadi mengungkapkan meski Kabupaten Balangan sebagai motor penggerak dari tanaman porang di Kalimantan Selatan, ke depan pihaknya berharap agar ekspor porang ini tidak semata-mata hanya untuk kemajuan Kabupaten Balangan, melainkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi nantinya kita seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan bersinergi untuk membangun porang dan ekspor porang untuk Kalimantan Selatan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan gelar perpisahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara sederhana bertempat di ruang rapat Diskominfo Kabupaten Balangan, Jumat 9 Juli 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan gelar perpisahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara sederhana bertempat di ruang rapat Diskominfo Kabupaten Balangan, Jumat 9 Juli 2021. Acara perpisahan dipimpin langsung oleh PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Balangan Muhammad Nur dan dihadiri oleh seluruh karyawan dan karyawati. Muhammad Nur menyampaikan pihaknya mengadakan perpisahan dengan Kasubag Umum Kepegawaian karena ada alasan tersendiri untuk mutasi ke provinsi dan dalam hal ini bertugas di tempat yang baru, yaitu Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya kita masih sangat memerlukan tenaga Pak Hendro untuk Dinas Kominfo ini, karena sudah sangat berpengalaman dalam hal pekerjaannya, yaitu untuk mengurusi bagian umum dan kepegawaian. Oleh sebab itu kita sangat kehilangan karena pengganti Pak Hendro di Umpak itu tidak ada staf yang ASN. Sementara yang ada itu hanya tenaga TKH 2 orang. Muhammad Nur menambahkan dirinya merasa sangat kehilangan karena pengganti di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak ada staf yang ASN, sementara yang ada itu hanya tenaga TKH 2 orang. Oleh karena itu, ia akan mengeluarkan SK PLT Kasubag Umum dan Kepegawaian yang diisi kasih di bidang lain untuk menggantikan sementara sebelum ada pelantikan untuk pejabat struktural yang baru. Terakhir, Muhammad Nur berharap semoga dalam 1 atau 2 bulan ada pejabat definitif untuk menggantikan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kabupaten Balangan.
Sementara itu, Hendro Prasetyo selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan kepada dirinya untuk berkarir di Diskominfo Kabupaten Balangan. Hendro berharap kedepannya Diskominfo Kabupaten Balangan bisa lebih berperan aktif dalam pengembangan internet atau IT di Kabupaten Balangan. Dan ulun juga berterima kasih kepada Pemkab Balangan juga selama ini sudah memberikan kesempatan kepada ulun untuk berkarir, dan mutasi ini adalah untuk mendekatkan dengan keluarga, Pak. Bukannya saya tidak pengen membantu lagi, tapi karena kepentingan atau keperluan keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kominfo, Pak Kadis, teman-teman lawan pemerintah Kabupaten Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.